Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Mister harap anak-anak dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keberagaman budaya negeriku. Pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui informasi dan ide pokok dalam bacaan. Lalu yang kedua, siswa mengetahui keragaman dan keunikan rumah adat di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa mengetahui pakaian adat dan keragaman pakaian adat di negeriku. Yang pertama, informasi baru dalam bacaan. Dalam bacaan terdapat ide pokok yang memuat informasi penting. Selain informasi penting, membaca dapat memperoleh informasi baru dari bacaan yang telah dibaca. Ingat kembali cara menemukan informasi pada pembelajaran sebelumnya ya anak-anak. Di mana informasi bacaan dapat kamu temukan dalam ide pokok atau keseluruhan isi bacaan. Sebagai pengingat, ide pokok adalah inti suatu paragraf. Ide pokok dapat kamu temukan dalam kalimat utama yang terletak di awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir setiap paragraf. Lalu, untuk lebih mengetahui informasi yang ingin disampaikan penulis, kamu perlu membaca setiap paragraf secara cermat. Setelah membaca dengan cermat, kamu akan memperoleh informasi yang diperoleh dari bacaan tersebut. Kamu pun dapat membaca bacaan secara berulang agar lebih mengetahui informasi yang diperoleh tersebut. Lalu selanjutnya, indahnya keragaman rumah adat di negeriku. Nah, anak-anak, setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat dengan model arsitektur yang unik. Selain itu, bangunan rumah adat memiliki makna dan simbol tertentu sesuai dengan kepercayaan masyarakat adat setempat. Yang pertama, rumah adat Tongkonan. Rumah Tongkonan adalah rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah ini memiliki nilai budaya yang begitu kental. Rumah Tongkonan memiliki ciri khas antara lain bentuk rumah panggung terbuat dari kayu, ukuran pintu kecil, atap rumah tebal terbuat dari bambu yang disusun tumpang tindih agar suhu lebih hangat, dan rumah berorientasi ke arah utara dan selatan. Lalu yang kedua, rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah adat masyarakat Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Ciri khas rumah gadang antara lain atap menyerupai tanduk kerbau yang terbuat dari ijuk. Rumah gadang berbentuk persegi panjang dan membesar ke atas, seperti trapesium terbalik. Bangunan rumah gadang berbentuk panggung. Bisa Nana lihat ya dalam gambar ini. Lalu yang ketiga, rumah Honai. Rumah Honai adalah rumah adat yang berasal dari Papua. Ciri khas rumah Honai antara lain memiliki 2-2,5 meter. Bisa dihuni 5-10 orang. Lalu, atap rumah berbentuk setengah bola dan terbuat dari jerami. Rumah Honai berbentuk bulat, bertujuan untuk mengurangi suhu dingin maupun tiupan angin yang kencang. Tiang rumah Honai terbuat dari kayu besi. Di tengah-tengah rumah disiapkan tempat untuk menyalakan api guna menghangatkan penghuni rumah. Adapun dinding rumah Honai terbuat dari papan kayu tanpa jendela. Lalu, rumah adat Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah luas yang kaya akan budaya, agama, etnis, dan adat. Setiap provinsi di negara ini memiliki karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lain, seperti budaya dan rumah adat. Setiap rumah adat memiliki keunikan sebagai hasil penyesuaian dengan lingkungan alamnya. Penduduk di daerah pegunungan
membangun rumah dengan atap rendah untuk menjaga suhu agar tetap hangat. Contohnya, bangunan rumah adat Honai di Papua yang tidak mempunyai jendela dan beratap rendah. Penduduk di wilayah pesisir membangun rumah dengan atap tinggi dan banyak jendela agar suhu udara tidak terlalu panas. Membangun rumah di daerah pedalaman dan di sekitar sungai berbentuk panggung untuk menghindari serangan binatang buas dan banjir. Lalu, setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adat yang membedakan dengan daerah lainnya. Rumah adat memiliki ciri khas masing-masing. Nah, anak-anak bisa lihat di buku modulnya halaman 39 ya. Di situ ada tabel yang berisikan provinsi dan rumah adatnya. Lalu selanjutnya, pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat merupakan hasil penyesuaian diri manusia terhadap lingkungannya. Masyarakat di daerah pegunungan yang dingin biasanya berpakaian tebal untuk menghangatkan badan. Contohnya adalah masyarakat suku Tengger di lereng Gunung Bromo biasanya menggunakan sarung ketika beraktivitas. Nah, penggunaan sarung tersebut bertujuan untuk melindungi tubuh dari udara dingin pegunungan. Lalu, manusia memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya untuk bertahan hidup, termasuk dalam pembuatan pakaian adat. Contohnya adalah King Baba, pakaian adat masyarakat Kalimantan Barat. Pakaian adat tersebut terbuat dari kulit kayu tanaman ampuro atau kayu kapuo. Dua jenis kayu ini adalah tumbuhan endemik Kalimantan yang mempunyai kandungan serat tinggi. King Baba dilengkapi dengan ikat kepala yang terbuat dari serat kulit kayu. Sehelai burung enggang diselipkan pada ikat kepala sebagai pelengkap hiasan. Burung enggang merupakan burung khas Kalimantan yang kini mulai langka. Lalu, perempuan Dayak juga biasa menggunakan kalung yang terbuat dari akar kayu atau tulang hewan untuk menangkal gangguan roh-roh halus. Setiap pakaian adat memiliki ciri khas yang membedakan dengan pakaian adat daerah lain. Oleh karena itu, pakaian adat menjadikan identitas sebuah daerah. Nah, anak-anak bisa lihat di buku modulnya halaman 41 ya. Lalu anak-anak, itulah jenis baju adat setiap provinsi di Indonesia. Keunikan pakaian adat hendaknya kita jaga kelestariannya agar tidak punah. Kamu dapat melestarikan pakaian adat dengan cara mengenakannya saat acara pentas budaya Indonesia. Selain itu, kamu dapat mengenal nama-nama, bentuk, dan keunikan setiap pakaian adat. Lalu selanjutnya, keragaman pakaian adat di Indonesia. Perlu anak-anak ketahui, setiap provinsi memiliki pakaian adat yang unik. Pakaian adat biasa digunakan untuk acara tertentu, seperti pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Nah, perhatikan pakaian adat Jambi di bawah ini. Pakaian adat Jambi untuk laki-laki disebut baju karung tanggung berlengan panjang. Baju adat ini terbuat dari kain brudu warna merah, diberikan sulaman benang warna emas. Laki-laki suku Melayu Jambi saat berpakaian adat mengenakan penutup kepala yang disebut dengan lacak. Lalu, untuk bagian bawah memakai celana yang dilengkapi dengan ikat pinggang. Selain itu, kaum laki-laki juga mengenakan kain sarung songket yang dililitkan di pinggul. Nah, untuk perempuan, pakaian adat Jambi perempuan disebut karung tanggung bersulam benang emas dengan motif hiasan bunga melati, kembang tagapo, dan puncuk rebung.
Adapun aksesoris pakaian adat kaum perempuan meliputi anting-anting, kalung, cincin, dan gelang. Lalu, unsur kelengkapan antara laki-laki dan perempuan hampir sama seperti teratai dada atau tutup dada, pending, ikat pinggang, selendang, dan selop. Perbedaan antara pakaian laki-laki dan perempuan terletak pada bentuk motif yang lebih besar pada teratai dada dan pending. Nah, anak-anak, seiring perkembangan globalisasi, eksistensi pakaian adat mulai memudar. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian pakaian adat. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian pakaian adat di Indonesia. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat setempat. Yang kedua, mengadakan festival pertunjukan pakaian adat secara rutin. Lalu yang ketiga, menetapkan kebijakan memakai pakaian adat secara berkala. Dan yang keempat, memperkenalkan pakaian adat yang dimiliki Indonesia kepada dunia internasional. Baik anak-anak, sekian untuk hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan.